Perkenalkan, nama saya Billy Susilo-Ledin dengan NIM E1101212138 dari mata kuliah kelas studi media dan budaya kelas A. Video ini merupakan tugas ujian akhir semester mata kuliah Ibu Dwi Surti Junida SOS MSI. Pada video ini saya akan membahas 5 studi kasus yang mengenai media, budaya, dan fenomena sosial masyarakat kontemporer. Media sosial telah mengubah cara masyarakat mengundang status sosial. Dulu status seseorang tuh dinilai dari kontribusi nyata seperti dari pendidikan, dari posisi komunitas, dan dari status sosial dia sendiri. Tapi sekarang status diukur dari tampilan visual layar. Siapa yang paling terlihat sukses, paling kaya, paling terkenal, paling keren, dialah sekarang. Saya menggunakan teori identitas, yaitu teori dramaturgi Erving Goffman. Goffman membagi kehidupan manusia menjadi 2 panggung. Yang pertama, front stage atau panggung depan, tempat kita tampil sempurna di depan orang lain. Di media sosial ini, inilah yang kita kurasi, seperti foto yang terbaik, gaya hidup mewah, dan momen-momen kebahagiaan. Yang kedua, backstage, panggung belakang. Realitanya, kehidupan yang sesungguhnya, ya penuh dengan kerja keras, kesederhanaan yang disembunyikan rapat-rapat dari publik. Atau media sosial adalah panggung yang permanen, yang dikurasi selama 24 jam. Akibatnya, banyak orang yang terjebak hidup untuk terlihat, bukan untuk menjadi. Yang menarik dari flexing ini bukan cuma terjadi di kota-kota besar, tetapi di daerah kecil pun sekarang sudah sama. Dan ini menurut saya sangat mengkhawatirkan, karena anak-anak muda sekarang itu merasa kalau mereka tidak mengikuti tren-tren yang sekarang, mereka dianggap tidak keren, terus mereka tidak dianggap ketinggalan gitu. Terus identitas mereka sebenarnya, standar mereka untuk mengejar itu bukan standar mereka sendiri, tetapi itu standar yang dibentuk oleh konten-konten dari TikTok yang terus muncul di beranda mereka, supaya mereka juga mengikuti standar TikTok tersebut. Nah, contoh nyatanya seperti banyak membeli pakaian atau pakaian yang bermerek tapi sebenarnya KW, terus nongkrong di kafe yang estetik gitu kan, hanya untuk membuat story di Instagram atau TikTok demi dianggap sebagai anak muda yang gaul atau naik kelas sosial gitu di mata ya teman-temannya gitu. Terus secara kritis saya bisa melihat ini bukan sebenarnya salah individunya, tetapi algoritma sebuah medsos memang dirancang untuk memberi reward pada konten yang paling menarik perhatian, dan flexing selalu menarik perhatian karena menyentuh rasa emosional atau rasa ingin atau rasa iri pada manusia tersebut. Pergeseran ini bukan sekedar masalah anak kurang main di luar. Ini adalah transformasi radikal dalam cara manusia membangun empati, kesadaran sosial, dan identitas komunal. Media digital telah mendikte ulang bagaimana budaya sehari-hari dibentuk. Saya memakai teori yaitu determinisme teknologi dari Marshall McLuhan. McLuhan punya gagasan terkenal, the medium is the message, yang artinya bukan cuma soal apa yang kita tonton atau kita baca, tapi medianya itu sendiri yang sudah mengubah cara berpikir dan cara berperilaku dalam manusia, dalam kehidupan sosial. Nah, artinya bukan cuma isi konten TikTok yang mempengaruhi kita, tapi keberadaan TikTok sebagai medium utuhlah yang mengubah cara berpikir dan berperilaku kita. Algoritma TikTok itu atau game online itu memberikan dopamin instan, kesenangan cepat tanpa usaha yang panjang. Otak remaja untuk tidak betah dengan interaksi itu, contoh nyatanya atau cepat dan lambatnya itu remaja itu tidak mau membutuhkan proses yang lama gitu. Nah, terus dampak kritisnya adalah lahirnya fenomena alone together, bersama secara fisik tapi sendirian secara sosial. Pola interaksi yang dulunya berbasis komunitas dan gotong royong bergeser sangat individualisme gitu. Jadi orang-orang tuh kadang tuh yang dulunya suka gotong royong, saling bersosial, tapi sekarang tuh orang udah lebih ke suka individual gitu, jarang berkomunikasi atau jarang bersosial. Atau kita bisa melihatlah di warung warkop, banyak anak muda yang nongkrong tuh
sedang sama-sama main ML atau scroll TikTok atau ya nggak tahu lah ngapain gitu. Terus secara fisik tuh mereka tuh bareng-bareng, tapi otak dan perhatian mereka tuh masing-masing ada di dunia yang berbeda tuh. Ini yang saya rasa tuh cukup ironis gitu. Eh, karena kan apa namanya tuh kalau kita ngumpul ya kita saling tukar pikiran lah, tukar cerita lah gitu. Tapi inilah ironisnya. Tapi sisi positifnya media kita ini juga memperkaya jaringan sosial melampaui batas geografis. Anak muda yang di pelosok misalnya kan di daerah-daerah kecil ini bisa terhubung dengan komunitas global gitu. Tapi pertanyaannya, apakah kedalaman hubungan sosial digital ini bisa menggantikan kebiasaan atau kedekatan yang dibangun dari interaksi tatap muka? Nggak tahu lah, kita nggak tahu. Seperti yang kita tahu bahwa media sosial itu memiliki watak ganda seperti pisau yang bermata dua. Di satu sisi ia mendemokratisasi budaya agar bisa dikenal lebih luas. Di satu sisi lain ia melakukan pendangkalan makna budaya demi kepentingan atau viralitas. Dalam perspektif antropologi budaya, kebudayaan yang dipahami bukan sekedar hiburan. Budaya mengandung nilai sakral, identitas kolektif dan sejarah panjang dalam masyarakatnya. Nah, seorang antropolog bernama Clifford Geertz menyebutkan sebagai thick description, ya artinya budaya itu punya lapisan makna yang tebal, tetapi tidak bisa dipahami hanya dari permukaannya saja. Namun ketika budaya masuk ke industri media sosial, ia mengalami kemodifikasi, diubah menjadi komoditas estetis yang ringan dan dangkal atau fin description. Nah, sederhananya tuh budaya yang tadinya tebal atau penuh makna dipaksa jadi tipis, dipangkal sedemikian tipisnya. Terus kepentingan algoritma agar cocok dengan format konten 15 sampai 60 detik. Menurut saya, media sosial lebih banyak mengubah makna ketimbang melestarikannya secara utuh. Ketika tarian ritual adat dipotong menjadi 15 detik dan dicampur musik jeduk demi tren TikTok, nilai spiritual historisnya tuh hilang gitu. Yang hanya estetika visual yang kosong. Contoh nyatanya, banyak tarian daerah atau baju adat yang digunakan untuk challenge make up di medsos. Bagus untuk memperkenalkannya sih, visual budayanya. Tapi penonton itu tidak belajar gitu, tidak tahu apapun tentang filosofi di balik gerakan atau kain tersebut atau model baju adat tersebut gitu. Namun saya di sini tidak ingin terlalu pesimis. Ada juga kreator yang menggunakannya di medsos secara edukatif dan bertanggung jawab, menjelaskannya di balik ritual yang mengandung diskusi, bahkan menghidupkan kembali minat generasi muda terhadap budayanya. Inilah yang seharusnya kita dorong. Banyak orang bilang percaya hoax itu bodoh, tapi menurut saya itu kurang tepat. Hoax itu menyebar bukan karena orangnya, mohon maaf, kurang pintar, tapi karena konten yang bikin marah atau bikin takut itu yang dirancang untuk memang langsung menyentuh emosi kita. Nah, pikiran kita dan kita semua punya kecenderungan lebih mudah percaya informasi sesuai dengan yang sudah kita yakini, apalagi kalau misalnya datangnya dari orang yang kita percayai. Contohnya dari grup WhatsApp atau dari orang tua. Terus teori yang saya ambil, saya mengaitkan fenomena ini dengan teori konstruksi sosial dari Peter L. Berger dan Thomas Luhmann. Intinya apa yang kita anggap sebagai kenyataan sebenarnya tuh dibentuk melalui interaksi sosial dan lingkungan informasi. Nah, di sekitar kita bukan sesuatu yang objektif dan netral. Di era digital ini, konstruksi realitas ini dipercepat ada dua fenomena. Yang pertama tuh echo chamber atau ruang gema di mana kita hanya mendengar suara yang sepakat dengan kita. Dan yang kedua itu filter bubble atau algoritma yang terus memberi kita konten dengan ketakutan atau kebencian seseorang yang akan terasa seperti kebenaran objektif. Karakteristik masyarakat kita masih komunal dan paternalistik memperparah kondisi ini. Jika sebuah hoax dibagikan oleh tokoh yang dituakan di grup WhatsApp misalnya, di keluarga atau di komunitas, masyarakat tuh langsung percaya tanpa verifikasi karena mereka ada rasa yang percaya kultural yang kuat gitu. Contoh nyatanya tuh seperti konflik lahan atau isu sara yang terjadi saat pilkada daerah.
lewat video potongan pendek di TikTok, Facebook, atau lain-lain, di konten yang langsung memicu ketegangan antar warga karena menyentuh sentimen identitas kelompok yang sensitif sebelum ada yang mengecek kebenarannya. Terus, solusinya menurut saya bukan cuma soal literasi digital, karena literasi digital itu butuh waktu yang lama untuk benar-benar meresap ke masyarakat. Yang lebih cepat dan lebih efektif adalah membangun budaya tanya dulu sebelum share. Misalnya di tingkat komunitas, keluarga, atau lain-lain. Disinilah peran-peran khususnya ketuaan di keluarga atau tokoh adat atau tokoh agama itu penting karena masyarakat kita ini masih sangat mendengarkan atau masih sangat mereka percaya dan hormati. Era kontemporer menjadi berharga disamakan dengan menjadi terlihat. Substansi etika dan prestasi jangka panjang kalah oleh sensasi saat yang menarik perhatian massa. Saya menggunakan teori Society of the Spectacle atau masyarakat tontonan dari Guy Debord. Debord berargumen bahwa masyarakat modern di kehidupan real telah tergantikan oleh representasi oleh tontonan atau tontonan. Menurutnya, nilai manusia itu berevolusi dalam 3 hal. Yang pertama, to be. Dulu orang dinilai dari siapa dia, karakter, kebijaksanaan, dan integritas. Yang kedua, itu to have. Bergeser ke apa yang dia miliki, seperti harta, jabatan, atau status dia sebagai apa. Dan yang ketiga, to appear. To appear artinya sekarang di era digital, seberapa sering dia terlihat di layar. Jika tidak viral, ya dianggap ya tidak ada. Terus, prinsip to appear inilah yang mendorong orang nekat melakukan apa saja untuk satu momen agar mereka tuh dilihat oleh jutaan orang di layar. Terus, ekonomi perhatian di fenomena ini melahirkan apa yang disebut essential economy, yang dimana perhatian penonton adalah mata uang yang paling berharga. Ketika perhatian adalah segalanya dan etika dan privasi menjadi murah harganya. Nyatanya seperti para kreator yang rela melakukan prank-prank berbahaya yang menghadang truk di jalan misalnya, terus membuat kegaduhan di tempat umum, atau mereka yang membuka aib keluarga sendiri demi mendapatkan saweran atau gift. Terus ada juga yang menjual momen-momen kesedihan pribadi, bahkan duka cita demi sebuah konten tuh. Namun saya juga melihat di sisi positifnya budaya viral ini memberikan peluang dominan bagi siapa saja untuk dikenal oleh publik, misalnya dari UMKM lokal, dari seniman daerah, terus dari kreator akar rumput. Banyak yang berhasil berkembang karena viral. Masalahnya bukan sih sebenarnya viralitas itu sendiri, tapi kayak mana hilangnya standar etika dalam mengejarnya gitu. Demikian jawaban dan analisis saya mengenai 5 fenomena media dan budaya dalam kehidupan masyarakat kontemporer. Tantangan kita sebagai masyarakat adalah menjadi pengguna yang kritis, yang tidak hanya mengkonsumsi tapi juga mempertanyakan dalam memilih secara sadar. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan dalam penyampaiannya. Terima kasih.